Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur yang sebenarnya kita mengakui dalam hati, kita ucapkan dengan lisan kita, dan kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah rezeki. Adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang berjalan melata di bumi ini kecuali rezekinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin azani wa azakumullah. Kita perhatikan manusia, khususnya kaum muslimin, ada di antara mereka yang mati-matian untuk mencari yang mereka namakan rezeki. Mereka bekerja peras keringat banting tulang yang mereka mengatakan adalah untuk mencari rezeki. Tetapi amat disayangkan, banyak di antara mereka yang justru malah lupa kepada zat pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya kaum muslimin yang mereka berlomba-lomba untuk memperbanyak harta, sehingga mereka banyak meninggalkan tugas mereka sebagai hamba, yaitu beribadah kepada Allah. Dan betapa banyaknya kaum muslimin yang mereka bekerja keras untuk mencari rezeki, tetapi mereka lupa dengan kunci-kunci rezeki tersebut yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya.
Oleh karena itu kaum muslimin azani wasakumullah, marilah kita bersama merenungkan beberapa kunci rezeki yang dengan kunci rezeki tersebut Allah akan membukakan pintu-pintu rezekinya, sehingga kita akan mendapatkan rezeki yang cukup bagi kita. Bahkan diantaranya adalah rezeki yang melimpah. Kaum muslimin azani wasakumullah, di antara kunci rezeki yang pertama adalah istighfar. Istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maka hal itu termasuk hal-hal yang menghambat rezeki. Maka hendaklah dia segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan minimal adalah membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampunan kepada Allah. Ataupun membaca sayyidul istighfar yang diajarkan kepada kita untuk kita baca di pagi dan sore hari. Dahulu pernah diceritakan ada orang yang miskin papa. Dia datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengadukan tentang nasibnya. Maka Imam Hasan Al-Basri hanya mengatakan aktsiru minal istighfar, perbanyaklah membaca istighfar. Pergilah orang tersebut. Datang lagi orang yang mengadu, dia telah menikah sekian tahun tetapi belum juga diberi momongan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum juga diberikan si buah hati. Maka Imam Hasan Al-Basri pun mengatakan aksiru minal istighfar, perbanyaklah membaca istighfar. Setelah mereka pergi, maka murid Imam Hasan Al-Basri pun berkata kepada beliau, wahai Imam, orang ini datang demikian, ya, mengadukan nasibnya demikian, engkau hanya mengatakan perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengatakan, bukan aku yang mengatakan demikian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memerintahkan ketika menceritakan tentang dakwahnya Nabi Nuh. Maka di dalam surat Nuh ayat yang 10 sampai 12 Allah katakan, faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan, kata Nabi Nuh, istaghfiru, mohon ampunlah kalian, mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Maha Pengampun. Niscaya Allah Tuhan kalian akan mengirim kepada kalian dari langit hujan yang membawa keberkahan, hujan yang lebat yang membawa keberkahan, dan akan membentangkan kepada kalian dengan harta dan juga anak-anak, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun, dan menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Ini janji Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu melazimkan untuk istighfar. Dan ini adalah suatu pekerjaan yang termasuk tidak berat kita lakukan. Bisa kita lakukan dengan berjalan, bisa kita lakukan dengan duduk, di sela-sela pekerjaan kita bisa kita lakukan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dijelaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang melazimkan istighfar, barang siapa yang senantiasa beristighfar,
maka Allah akan menjadikan untuknya pada setiap kesulitan itu ada jalan keluarnya, pada setiap kesedihan itu ada pertolongannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin azani wazakumullah. Kemudian di antara kunci rezeki yang nomor 2 adalah berinfak pada jalan-jalan kebaikan dan tidak ada rasa pelit bakhil pada diri seseorang. Dan alhamdulillah ma'had kita yang kita cintai, pondok pesantren kita yang kita cintai, ada di sana program-program yang mengajak kaum muslimin untuk berinfak sehingga kita bisa bersinergi bersama. Kita menitipkan sebagian harta kita kepada bagian-bagian yang telah ditugaskan untuk diserahkan, disalurkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Ini merupakan salah satu kunci rezeki. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menolong kesusahan, maka Allah akan memberikan pertolongannya dari kesusahan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gantinya, dan Allah adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Surat Saba ayat 39. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang pahala berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah." Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah itu seperti satu butir padi yang kita tanam. Ambatat sab'a sanabila, itu akan menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu bulir itu ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga ketika keyakinan kita menancap kuat dengan janji Allah tersebut, kita tidak akan bakhil, kita tidak akan sayang kepada harta kita. Di sebagian harta kita itu adalah hak untuk orang-orang yang membutuhkan. Ada di sana janda-janda yang perlu untuk disantuni, ada di sana anak-anak yatim yang perlu untuk disayangi. Maka kita dengan berinfak tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan, bisa menjadi 10, bisa menjadi 700, bisa berlipat-lipat yang banyak sekali yang Allah kehendaki. Kaum muslimin nazani wa azakumullah. Kemudian di antara kunci rezeki yang ketiga adalah silaturahmi. Silaturahmi menyambung hubungan rahim, menyambung dengan orang-orang yang masih ada hubungan rahim dengan kita. Setiap kali itu semakin dekat, maka menyambungnya harus semakin kuat. Di antara kepada orang tua kita, dengan saudara-saudara kandung kita, dengan saudara-saudara ayah, saudara-saudara ibu, dan seterusnya. Maka itu adalah silaturahmi. Walaupun di antara mereka, di antara saudara-saudara kita itu ada yang bersifat acuh tak acuh, maka tetap kita adalah dianjurkan, diperintahkan untuk menyambung silaturahmi. Jangan sampai di antara saudara kita yang memutuskan, kita juga memutuskan.
Karena yang dimaksud orang yang menyambung silaturahmi adalah seseorang yang menyambung silaturahmi dengan saudaranya ketika saudaranya itu memutuskan. Ada di antara sana faedah dari silaturahmi yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan menyambung tersebut kita bisa mendatanginya, atau minimal dengan zaman sekarang kita bisa menghubunginya melalui HP, melalui alat-alat telekomunikasi, dan kita juga saling berbagi dengan saudara-saudara kita tersebut. Itu adalah silaturahmi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, man sarahu ayyabsatullahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang senang Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezekinya dan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya. Para ulama banyak menerangkan tentang memanjangkan apa arti memanjangkan umur, padahal ajal telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada mengatakan artinya panjang umur itu adalah umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ada yang mengatakan itu adalah pada catatan malaikat. Ya, sedangkan di catatan Allah Subhanahu wa taala yang di Lauhul Mahfuz berbeda. Dari catatan malaikat itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti catatan di Lauhul Mahfuz dan beberapa perkataan yang lainnya. Maka hendaknya dia menyambung silaturahminya. Dia menyambung hubungan dengan saudara-saudaranya. Kemudian juga di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ajala taati thawaban silaturahim." Sesungguhnya ketaatan yang paling cepat didahulukan balasannya adalah silaturahim. Hatta inna ahlal baiti liyakunu fajratan fatanmu ambalahum wa yukthiru adaduhum idza tawasalu. Sehingga sesungguhnya ahlul bait, suatu keluarga itu akan menjadi bertambah, berkembang harta mereka dan bertambah jumlah mereka jika mereka saling silaturahmi. Kaum muslimin na'azani wa'azakumullah. Kemudian di antara pintu kunci rezeki yang keempat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar. Siapa di antara kita yang tidak mempunyai masalah dalam hidup ini? Semua kita pasti mempunyai masalah. Maka di antara solusinya adalah kita bertakwa kepada Allah. Kita kerjakan perintah-perintah Allah yang mampu untuk kita kerjakan, dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita temui. Baik itu masalah yang susah maupun masalah yang ringan, harus kita hadapi dengan takwa kepada Allah. Dan kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Dengan ketakwaan Allah akan memberikan keberkahan kepada rezeki yang Allah telah berikan itu. Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya saja penduduk suatu negeri, satu daerah, satu desa
mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahannya, akan membukakan untuk mereka keberkahannya dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka disebabkan usaha-usaha mereka. Kaum muslimin azani wa azakumullah, maka inilah diantara kunci-kunci rezeki yang selayaknya untuk senantiasa kita melaziminya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya kepada kita, baik rezeki yang sifatnya material, baik rezeki yang sifatnya harta, maupun lebih-lebih rezeki yang sifatnya maknawi. Kita bisa beribadah dengan tenang, dengan khusyuk, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita mempunyai kunci-kunci tadi, Allah akan menambahkan rezekinya dan akan memberkahi rezeki tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin azani wa zakumullah. Dan di antara kunci rezeki yang lainnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah, bukan pasrah, bukan hanya pasrah semata tanpa ada usaha. Karena tawakal, mana tawakal yang benar adalah seseorang mengambil sebab-sebab, kemudian dia yakin Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, la razaqakum kama yurzaqut thairu, sungguh-sungguh kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung yang tidak punya otak, ya, mereka tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tagdu khimason wa taruhu bitonan, yang ketika mereka pagi hari keluar dalam keadaan lapar, Allah memberikan rezeki kepada mereka dengan usaha yang mereka lakukan, keluar dari sarang-sarang mereka, dan ketika sore hari mereka kembali dalam keadaan kenyang. Kaum muslimin azani wasakumullah. Kemudian di antara juga kunci rezeki adalah tafarruq li ibadatillah, konsentrasi untuk beribadah kepada Allah. Artinya ada seseorang meninggalkan tanafus fid dunia, meninggalkan berlomba-lomba mencari kehidupan dunia, memperbanyak harta, memperbanyak jabatan, saling meninggikan jabatan, maka hendaknya manusia meninggalkan yang hal tersebut. Dia merasa cukup dengan yang apa Allah berikan kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ya ibna Adam tafarraq li ibadati amla sodroka ginan wa asudda faqroka. Wahai anak Adam, fokuslah engkau untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan dan aku akan menutupi kefakiranmu. Wa illam taf'al malatu yadaka suglan. Kalau engkau tidak lakukan hal itu, engkau tidak konsentrasi untuk beribadah kepada Allah, engkau berlomba-lomba memperbanyak kehidupan dunia, maka malatu yadaka suglan, aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan, engkau akan disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Walam asudda faqroka, dan aku tidak menutupi kefakiranmu. Walaupun dia merasa sudah kaya raya, tetapi hakikatnya dia adalah miskin, karena dia selalu merasa kurang. Dan betapa banyaknya kaum muslimin azani wasakumullah ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah akan memberikan rezeki, yaitu setelah kita melaksanakan ibadah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat Jumat ini, Allah katakan fantashiru fil ardi, menyebarlah ke muka bumi dan carilah karunia Allah, dan banyaklah kalian ingat kepada Allah supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian di antara kunci selanjutnya adalah berinfak untuk para tholabul ilmi, para pencari ilmu, apakah itu saudaranya, apa itu temannya, atau itu saudaranya sesama muslim, agar dia bisa belajar dengan tekun untuk memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Dahulu diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana akhwani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada dua bersaudara di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakak beradik. Fakana ahaduhum ya'ti Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengadu yang saudaranya yang lain. Maka salah satu saudaranya tadi adalah datang kepada Rasulullah untuk belajar. Yang satunya dia sibuk untuk berusaha, untuk bekerja, untuk menyokong saudaranya yang belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudaranya yang bekerja tadi, dia mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi dia adalah bekerja, ya, untuk memberikan atau untuk mendukung, untuk membantu saudaranya yang belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'allaka turzaku bihi, ya, semoga saja engkau itu diberikan rezeki karena saudaranya yang menuntut ilmu tersebut. Kemudian kaum muslimin azani wasakumullah, maka masih banyak santri-santri kita yang orang tuanya berada di garis kemiskinan, orang tuanya yang kekurangan, maka perlu bagi kaum muslimin yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu mereka. Dan di program itu juga ada di dalam ma'had kita. Semoga dengan kita membantu para tholabul ilmi, kita diberi kelancaran rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberkahi rezeki kita. Kaum muslimin azani wasakumullah, inilah beberapa hal tentang kunci-kunci rezeki yang hendaknya kita bisa mencari kunci-kunci tersebut, kita pegang kunci-kunci tersebut, sehingga dengan demikian Allah akan memberikan rezekinya kepada kita
dengan rezeki yang mencukupkan kita, dengan rezeki yang diberkahi, yang memberikan kemanfaatan kepada kita, kebahagiaan kepada kita fid dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbik firli lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Al Furqon TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.